Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang hakikat dan karakteristik hukum Islam. Pada slide kedua ini, kami sudah menampilkan peta konsep mengenai apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Untuk materi hakikat hukum Islam akan saya jelaskan, sedangkan materi karakteristik hukum Islam akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ruhi Safiri Rama. Filsafat hukum Islam merupakan filsafat khusus yang objeknya tertentu, yaitu hukum Islam. Artinya, filsafat hukum Islam adalah filsafat yang diterapkan pada hukum Islam, di mana filsafat digunakan untuk menganalisis hukum Islam secara metodis dan sistematis dengan filsafat sebagai alatnya. Filsafat hukum Islam merupakan pengetahuan tentang rahasia-rahasia yang digali secara filosofis, baik dengan pendekatan ontologi, epistemologi, maupun aksiologi. Dengan menggunakan filsafat sebagai alat analisis, layaknya filsafat pada umumnya yang tidak lepas dari 3 komponen, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi adalah salah satu pengetahuan yang dibahas oleh filsafat hukum Islam, di mana ontologi adalah pengetahuan tentang hakikat. Objek telaah dari ontologi adalah sesuatu yang ada. Dengan demikian, ontologi membahas tentang hakikat sesuatu. Dalam konteks hukum, ontologi hukum merupakan penelitian tentang hakikat dari hukum. Hakikat sama artinya dengan sebab terdalam dari adanya sesuatu. Hukum Islam disebut dengan berbagai nama yang masing-masing nama tersebut menggambarkan ciri dan karakteristik tertentu. Dengan memahami nama-nama tersebut, kemudian bisa diketahui apa itu hakikat atau ontologi hukum Islam. Nama-nama yang dimaksud adalah syariah, fikih, dan hukum Islam. Yang pertama, syariah. Syariah merupakan ketentuan-ketentuan universal yang terdapat dalam teks atau nas Al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian, syariah adalah kewenangan ilahi yang di dalamnya tidak ada intervensi manusia. Dari sini, yang membuat syariah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, fikih. Fikih merupakan pemahaman yang dihasilkan oleh pemikiran manusia mengenai syariat dan sunnah. Intervensi manusia dalam fikih berwujud dalam nalar atau akal seorang mujtahid. Artinya, ketika seorang mujtahid mendialogkan syariah yang terdapat dalam teks-teks Al-Quran dan Sunnah ke dalam realitas yang hidup yang dihadapinya. Yang ketiga, hukum Islam. Dalam bahasa Arab, hukum berasal dari kata hakamah yang secara harfiah mempunyai arti keputusan, ketetapan, peraturan, ketentuan, perintah, dekrit, dan norma atau tolak ukur untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda. Jika hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat beragama Islam. Dari ketiga konsep di atas, sebenarnya ada 3 unsur yang bermain dalam hukum Islam, yaitu teks sebagai perwujudan dari wahyu Tuhan, akal atau nalar dari seorang mujtahid, serta realitas yang hidup yang dihadapi, di mana hukum itu akan diterapkan. Hukum Islam tidak lain adalah perpaduan wahyu Tuhan dan pemikiran manusia di dalamnya. Akal manusia ketika dihadapkan dengan realitas yang hidup, yang berbeda dengan realitas yang dihadapi oleh Nabi, akan berusaha mendialogkan itu dengan ketentuan-ketentuan dari teks atau nas. Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa ontologi atau hakikat dari hukum Islam adalah interrelasi antara teks atau nas, akal atau ro'yu, dan realitas yang hidup atau wako'i. Materi selanjutnya adalah tentang karakteristik hukum Islam. Adapun beberapa karakteristik dari hukum Islam yaitu sempurna, fleksibel, universal dan dinamis, sistematis, serta ta'akuli dan ta'abudi. Untuk lebih jelasnya, materi ini akan disampaikan oleh Ruhi Safiri Rama.
Baik, untuk kali ini saya akan jelaskan mengenai sifat dan karakteristik hukum Islam. Jadi sifat yang pertama dari hukum Islam itu sendiri ialah sempurna. Maknanya bahwa syariat yang diturunkan oleh Allah ini akan selalu sesuai dengan situasi dan kondisi dimanapun dan kapanpun. Karena Allah menurunkan hukum ini dalam bentuk umum dan dalam garis besar permasalahan, sehingga hukum-hukum yang ada di dalamnya ini bersifat tetap meskipun zamannya berubah. Yang kedua ialah fleksibel. Ada beberapa hukum yang qot'i sehingga tidak ada pintu ijtihad di dalamnya. Artinya hukumnya ini sudah dari sananya, tidak bisa dirubah. Akan tetapi ada hukum-hukum yang bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya ini fleksibel, bahwa hukum Islam itu bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Karena memang dalilnya itu terbatas, tetapi permasalahannya itu tidak terbatas. Lah jadi dalil-dalil ini lagi ditafsirkan ulang agar sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi menghasilkan hukum-hukum baru. Yang ketiga ialah universal. Jadi hukum Islam ini meliputi seluruh alam tanpa ada batas, baik ras, tidak membedakan ras ataupun suku. Dan tidak hanya terpaku pada satu tempat. Kalau semisal ada hukum yang ini khusus untuk daerah sini, ini khusus untuk daerah sini, enggak gitu ya. Jadi hukum Islam ini cakupannya seluruh untuk wilayah, untuk semua muslim. Keempat ialah sistematis. Maksud dari sistematis ini ialah hukum Islam itu dari satu ajaran ke ajaran yang lain itu saling berhubungan, saling berkesesuaian. Contoh saja di dalam Al-Quran, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Jadi Allah tidak hanya menyuruh kita untuk beribadah kepadanya, akan tapi kita juga harus bisa bermuamalah dengan baik. Itu. Kelima ialah ta'akuli dan ta'abudi. Untuk yang ta'abudi ini ibadah murni kepada Allah. Jadi tidak ada pintu ijtihad di dalamnya. Yang kedua ialah ta'akuli. Ta'akuli ini bisa dikatakan muamalah sehingga hukum-hukum yang ada di dalamnya ini bisa berubah. Lah, ta'akuli dan ta'abudi ini merupakan warnanya hukum Islam. Ada yang warnanya beribadah kepada Allah, ada yang beribadah kepada sesama manusia, seperti itu. Ya, mungkin itu saja, sekian dari kami. Apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok 5. Jika ada yang ditanyakan, bisa lewat komentar Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.